Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, di sini kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum itu silahkan untuk membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Manis, kenapa sih Manis nggak hadir? Sakit bukan? Oh ya, nanti mah kalau sakit harus ada surat dari dokter ya. Kalau nggak ada nanti Ibu alfain. Siap? Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu bahas adalah tentang jinayah dan hikmahnya. Jinayah itu pembahasan mengenai tindak kejahatan, pembunuhan, dan penganiayaan serta sanksi hukumannya itu seperti qiyas, diyat, dan kifarah. Ada juga yang dinamakan dengan hudud. Apa itu hudud? Hudud itu membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti berzina, khodaf, mencuri, merampok, dan lain-lain serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Nah, apa yang disebut dengan pembunuhan? Pembunuhan itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-qatlu. Pembunuhnya itu disebut al-qatilu dan yang terbunuh disebut al-maqtu. Jadi secara istilah, pembunuhan adalah tindak seseorang melenyapkan nyawa atau melenyapkan jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain. Perbuatan membunuh adalah merupakan karakter dari hewan buas yang tidak mengenal peri kemanusiaan dan seharusnya juga dihindari oleh umat manusia, apalagi kita sebagai umat muslim. Jadi penyebab orang yang melakukan ini cukup beragam. Ada yang karena dengki, iri, perbuatan wanita, dan lain-lain. Ambisi yang ingin menguasai sesuatu inilah yang terkadang menjadikan orang gelap mata sehingga ia melakukan perbuatan pembunuhan. Lanjut kepada macam-macam pembunuhan. Yang pertama ada pembunuhan dengan sengaja atau disebut qat'ul amdi. Pembunuhan sengaja ini dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh ataupun menghilangkan nyawa seseorang dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Nah, pembunuhan dengan sengaja cukup bervariasi, misalnya dengan membacok ataupun menembak, memukul dengan benda keras, mencekik ataupun memberi makan yang telah diberi racun, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh si korban, dan lain sebagainya. Syarat pembunuhan sengaja ini, pelaku seseorang ini harus mukallaf dan berakal, adanya niat ataupun rencana untuk membunuh. Nah, alat yang digunakannya pun pada umumnya dapat mematikan. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja termasuk dosa besar. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq. Lanjut yang kedua ada pembunuhan semi sengaja ataupun qat'ul syibhul amdi, yaitu seorang ingin melakukan pelanggaran terhadap seseorang namun tidak untuk membunuhnya. Maksudnya itu pembunuhan yang tidak dilakukan seseorang dengan alat yang lazimnya itu tidak akan menyebabkan kematian serta orang yang membunuhnya pun tidak ada maksud untuk membunuhnya. Misalnya, seseorang memukul kepala orang lain dengan pelan-pelan, tiba-tiba yang dipukul itu mati. Contoh yang lainnya pun seseorang mendorong temannya, lalu temannya itu jatuh dan mengakibatkan kematian pada temannya. Itu disebut dengan pembunuhan semi sengaja, seperti sengaja padahal tidak. Yang ketiga ada pembunuhan bersalah atau qatlul khata', yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud untuk melakukan tindakan pembunuhan itu sendiri atau terhadap orang tertentu, atau tanpa bermaksud pada salah satunya. Maksudnya itu pembunuhan yang sama sekali tidak ada niat untuk membunuh. Contohnya pun seperti memanah ataupun menembak hewan buruan namun kemudian mengenai seseorang. Nah, membunuh dalam keadaan perang seseorang yang dia kira itu sebagai orang kafir, namun ternyata itu adalah seorang muslim. Itu contoh dari pembunuhan bersalah. Di sini lanjut ke hukuman bagi pembunuh. Nah, yang pertama hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja ini dikenakan hukuman qisas atau hukuman pengganti, bisa juga hukuman tambahan. Hukuman qisas itu dibunuh kembali
diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya. Kita tidak ada maaf dari keluarga korban. Nah, jika keluarga korban memaafkan, hukuman penggantinya itu diat. Kemudian apabila sanksi kisos ataupun diat dimaafkan, biasanya diganti dengan takjir. Nah, hukuman tambahan ini terhalang atas hak warisan dan wasiat. Yang kedua, pembunuhan yang semi sengaja. Yang hukuman bagi pembunuhan semi sengaja ini tidak diwajibkan kisos, hanya diwajibkan membayar diat yang sangat berat atas keluarga pembunuh. Nah, dalam kasus yang demikian, haram bagi keluarga untuk menghukum kisos mengikat ketidaksengajaan seseorang membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Nah, oleh karena itu alternatif hukumannya adalah hukum diat atau ganti rugi. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, ingat, sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menyerupai kesengajaan dengan alat cambuk dan tongkat ataupun diatnya itu adalah 100 unta, 40 diantaranya sedang hamil. Nah, hukuman yang dikenakan terhadap pelakukan tindakan ini adalah diat beratnya berupa 100 ekor unta, 30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 unta betina umur 4-5 tahun, dan yang sisanya sedang hamil. Diat ini pun wajib dibayar secara tunai. Yang ketiga, ada pembunuhan bersalah. Hukumannya itu sama halnya pembunuhan menyerupai ataupun semi kesengajaan. Pembunuhan karena kesalahan inilah tidak wajib kisos, namun mengakibatkan 2 konsekuensi. Yang pertama, membayar diat yang dibebankan pada keluarga si pembunuh dan membayar kafarat. Nah, menurut Imam Syafi'i, kafarat pembunuhan boleh diganti dengan memberi makan 60 orang dengan 1 mud makanan ataupun beras per orang. Bila mana orang yang terkena kafarat tidak mampu melakukan karena sudah tua ataupun ketuaan dan sakit, berkaitan dengan masalah pembunuhan karena kesalahan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92 itu yang artinya, barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Nah, ataupun si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarganya membebaskan pembayaran. Terakhir, di setiap perbuatan itu pasti ada hikmahnya. Nah, di sini ada hikmah larangan membunuh. Yang pertama, menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Kedua, menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia, membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengangkat dan menolong orang yang teraniaya, menunjukkan sikap patuh terhadap hukuman Allah, menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau misalkan nanti waktunya sudah habis, kalian boleh mengerjakan tugasnya. Nanti saya akan share tugasnya, kalian nanti periksa aja di rumah. Soalnya sekarang waktunya sudah cukup ya. Nanti mohon dikerjakan dengan tertib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan kisos ya. Silakan untuk baca doa. Sekarang kan jam terakhir ya, sekalian pulang aja. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.